Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris, NIM 220.684, kelas MP5D. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu model pendekatan dalam perubahan. Adapun 3 model pendekatan dalam perubahan. Yang pertama, pendekatan behavioral dalam perubahan adalah pendekatan yang menekankan pada perubahan perilaku individu dan kelompok sebagai cara untuk mencapai tujuan perubahan yang diinginkan. Yang kedua adalah pendekatan kognitif, adalah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada proses mental seperti persepsi, pemikiran, ingatan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pendekatan psikodinamis adalah pendekatan psikologi yang menekankan pada peran bawah sadar dan pengaruhnya terhadap perilaku dan tindakan individu. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan dalam manajemen perubahan. Pertama, persiapan dan perencanaan adalah tahapan melibatkan pengumpulan informasi, analisis situasi, dan penyusunan rencana aksi. Kedua, pengenalan perubahan adalah tahapan melibatkan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi terkait perubahan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga, evaluasi dampak perubahan adalah tahap melibatkan pengukuran dampak perubahan terhadap organisasi dan stakeholder. Yang keempat, implementasi perubahan adalah tahap melibatkan pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Yang ketiga, implementasi pengembangan organisasi. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi adalah identifikasi kebutuhan organisasi dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua, pengembangan rencana strategis adalah tentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karir. Yang keempat, peningkatan sistem manajemen. Implementasi sistem manajemen yang efektif dan terukur untuk memastikan bahwa setiap tindakan organisasi sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kelima, pengembangan budaya organisasi adalah ciptakan budaya organisasi yang positif dan memotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang terakhir, pengukuran dan evaluasi adalah lakukan pengukuran dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan tindakan yang diambil berdampak positif. Materi keempat, teknik pengembangan organisasi. Adapun pengertian teknik pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan atau strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan dan memastikan organisasi tetap relevan dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Adapun beberapa teknik yang dapat digunakan pengembangan organisasi. Yang pertama, pelantikan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, evaluasi kinerja dan umpan balik. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, perencanaan strategis. Yang kelima, peningkatan sistem dan proses kinerja. Yang keenam, perubahan budaya organisasi. Adapun materi kelima, jenis masalah dalam pengembangan organisasi atau merancang perubahan. Jenis-jenis masalah yang dalam pengembangan organisasi ada 5, yaitu yang pertama, masalah struktur, masalah kepemimpinan, masalah budaya, masalah sumber daya manusia, masalah teknologi. Adapun materi terakhir, tahapan-tahapan dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, analisis kebutuhan organisasi.
Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi baik dalam internal maupun eksternal. Yang kedua, perencanaan strategis. Tahap ini melibatkan perumusan tujuan jangka panjang dan rencana taktis yang akan membantu organisasi mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, implementasi dan pengujian. Tahap ini melibatkan implementasi rencana aksi termasuk mengubah struktur organisasi, mengembangkan kebijakan, prosedur, mengubah budaya organisasi, dan mengembangkan sistem informasi. Yang keempat, evaluasi. Tahap ini melibatkan pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta evaluasi ulang rencana strategis dan taktis untuk memastikan bahwa organisasi tetap relevan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.